Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya adalah mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Belitung Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang katarak. Definisi dari katarak menurut Siddhartha Ilyas dan kawan-kawan 2008. Katarak adalah setiap kekeruhan pada lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi atau penambahan cairan lensa, denutrasi protein lensa atau akibat kedua-duanya yang disebabkan oleh berbagai keadaan. Sedangkan menurut Admin 2009, katarak merupakan kekeruhan yang terjadi pada lensa mata sehingga menyebabkan penurunan atau gangguan penglihatan. Etiologi yang pertama, usia lanjut dan proses penuaan. Yang kedua, kongnital atau bisa diturunkan. Yang ketiga adalah pembentukan katarak dipercepat oleh faktor lingkungan seperti merokok atau bahkan beracun lainnya. Yang keempat adalah katarak bisa disebabkan oleh cedera mata, penyakit metabolik, yaitu misalnya diabetes dan obat-obat tertentu misalnya kortikosteroid. Katarak juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Risiko lainnya seperti yang pertama adalah katarak traumatik yang disebabkan oleh risiko trauma atau cedera pada mata. Yang kedua adalah katarak sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit atau gangguan metabolisme, proses peradangan pada mata atau diabetes mellitus. Yang ketiga adalah katarak yang disebabkan oleh paparan sinar radiasi. Yang keempat adalah katarak yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan jangka panjang seperti kortikosteroid dan obat penurun kolesterol. Yang kelima adalah katarak kongnital yang dipengaruhi oleh faktor genetik menurut Admin 2009. Patofisiologi. Pada zona sentral terdapat nukleus, di perifer ada korteks, dan yang mengelilingi keduanya adalah kapsula anterior dan posterior. Dengan bertambahnya usia, nukleus mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan. Di sekitar opasitas terdapat densitas, seperti duri anterior dan posterior nukleus. Perubahan fisik dan kimia dalam lensa mengakibatkan hilangnya transparansi. Perubahan dalam serabut halus, multiple atau zonula, yang memanjang dari badan ciliar ke sekitar daerah di luar lensa. Perubahan kimia dalam protein lensa yang menyebabkan koagulasi sehingga mengabutkan pandangan dengan menghambat jalannya cahaya ke retina. Katarak juga bisa terjadi bilateral, dapat disebabkan oleh kejadian trauma atau sistemis, diabetes, tetapi paling sering karena adanya proses penuaan yang normal. Faktor yang paling sering berperan dalam terjadinya katarak meliputi radiasi sinar UV, obat-obatan, alkohol, merokok, dan asupan vitamin antioksidan yang kurang dalam jangka waktu yang lama. Klasifikasi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, katarak perkembangan atau developmental dan degeneratif. Yang kedua adalah katarak trauma. Katarak trauma ini adalah katarak yang terjadi akibat trauma pada lensa mata. Yang ketiga adalah katarak komplikata atau sekunder. Ini adalah penyakit infeksi tertentu dan penyakit seperti DM dapat mengakibatkan timbulnya kekeruhan pada lensa yang akan menimbulkan katarak komplikata. Yang keempat adalah berdasarkan usia pasien. Yang pertama di sini ada berdasarkan usia pasien ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah katarak kongnital atau katarak yang ditemukan pada bayi ketika lahir, sudah terlihat pada usia di bawah 1 tahun, dan yang kedua adalah katarak juvenil atau katarak yang terjadi sesudah usia 1 tahun dan di bawah usia 40 tahun. Katarak yang ketiga adalah katarak presenil, katarak sesudah usia 30 sampai 40 tahun, dan yang keempat adalah katarak senilis atau katarak yang terjadi pada usia lebih dari 40 tahun. Manifestasi klinis dari katarak ini sendiri, yang pertama adalah penglihatan tidak jelas seperti terdapat kabut menghalangi objek. Yang kedua adalah peka terhadap sinar atau cahaya. Yang ketiga adalah dapat melihat double pada satu mata atau disebut
diplopia. Yang keempat adalah memerlukan pencahayaan yang terang untuk dapat membaca. Yang kelima adalah lensa mata berubah menjadi buram seperti kaca susu. Yang keenam ada penglihatan sering pada salah satu mata. Komplikasi yang pertama itu adalah glaukoma. Glaukoma ini adalah sekelompok kondisi mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Yang kedua adalah uveitis. Uveitis ini adalah peradangan lapisan setengah mata. Yang ketiga adalah kerusakan endotel atau kornea. Yang keempat adalah sumbatan pupil. Yang kelima adalah edema makula sistosoid. Yang keenam adalah endophthalmitis. Ini adalah peradangan di dalam bola mata akibat infeksi. Yang ketujuh adalah fistula luka operasi, yang ke-8 adalah pelepasan koroid, dan yang ke-9 adalah bleeding. Bleeding ini adalah pendarahan, keluarnya darah dari pembuluh darah yang rusak baik di dalam maupun di luar tubuh. Pemeriksaan penunjang, yang pertama itu ada kartu mata Snellen atau mesin telebinokuler, yang kedua adalah lapangan penglihatan, yang ketiga adalah pengukuran tonografi, yang keempat adalah pengukuran gonioskopi, yang kelima adalah tes provokatif, yang keenam adalah optalmoskopi, yang ketujuh adalah darah lengkap atau LED, yang ke-8 ada EKG, kolesterol, serum, dan lipid. Yang ke-9 adalah tes toleransi glukosa. Yang ke-10 ada keratometri. Yang ke-11 ada pemeriksaan lampu silit. Yang ke-12 ada eye scan atau ultrasound atau ekografi. Yang ke-13 adalah penghitungan sel endotel. Yang ke-14 ada USG mata. Tata laksanaan disarankan agar banyak mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin B2, vitamin A, dan vitamin E. Dan itu untuk mengurangi pajanan sinar matahari atau sinar UV. Secara berlebihan lebih baik menggunakan kacamata hitam dan topi saat keluar pada siang hari. Penata laksanaan medis. Yang pertama itu ekstraksi katarak ekstrakapsuler. Merupakan teknik yang lebih disukai dan mencapai sampai 98% pembedahan katarak. Yang kedua adalah ekstraksi katarak intrakapsuler. Pengangkatan seluruh lensa sebagai salah satu kesatuan setelah zonula dipisahkan lensa diangkat dengan cryoprobe yang diletakkan secara langsung pada kapsula lentis. Pengkajian yang dapat dilakukan pada klien dengan katarak adalah keterangan lain mengenai identitas pasien pada pasien dengan katarak kongenital biasanya sudah terlihat pada usia di bawah 1 tahun, sedangkan pasien dengan katarak juvenil terjadi pada usia kurang lebih 40 tahun. Pasien dengan katarak parensinil terjadi pada usia sudah 30-40 tahun, dan pasien dengan katarak senilis terjadi pada usia lebih dari 40 tahun. Yang pertama adalah riwayat penyakit sekarang, yang kedua adalah riwayat penyakit dahulu, yang ketiga aktivitas istirahat, yang keempat adalah neurosensori, yang kelima ada nyeri atau kenyamanan, yang keenam ada pembelajaran atau pengajaran. Masa keperawatan bagi menjadi dua, yaitu preoperasi. Preoperasi ini adalah yang pertama itu gangguan persepsi sensori, perseptual penglihatan, berhubungan dengan gangguan penerimaan sensori atau status organ indera. Yang kedua adalah risiko tinggi cedera berhubungan dengan kerusakan fungsi sensori penglihatan, kehilangan pterus, pandangan kabut, pendarahan intraokuler. Yang ketiga adalah kurang pengetahuan tentang kondisi prognosis atau pengobatan berhubungan dengan tidak mengenal sumber informasi, kurang terpajan atau mengingat, keterbatasan kognitif. Yang keempat adalah ansietas berhubungan prosedur penata laksanaan atau tindakan pembedahan. Yang kelima adalah defisit perawatan diri yang berhubungan dengan gangguan penglihatan. Dan yang kedua adalah post operasi. Yang pertama itu nyeri berhubungan dengan trauma insisi. Yang kedua adalah risiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur tindakan invasif insisi jaringan tubuh.
Yang ketiga adalah gangguan persepsi sensori perseptual penglihatan berhubungan dengan gangguan penerimaan sensori atau status organ indera. Intervensi keperawatan di sini saya mengambil satu, yaitu gangguan persepsi sensori perseptual penglihatan berhubungan dengan gangguan penerimaan sensori atau status organ indera. Tujuannya untuk meningkatkan ketajaman penglihatan dalam batas situasi individu mengenal gangguan sensori dan berkompensasi terhadap perubahan. Dan hasilnya itu mengenal gangguan sensori dan berkompensasi terhadap perubahan dan mengidentifikasi atau memperbaiki potensi bahaya dalam lingkungan. Itu interpersonal rasional. Tentukan ketajaman penglihatan, kemudian catat apakah satu atau dua mata terlibat. Observasi tanda-tanda disorientasi, orientasi klien terhadap lingkungan, pendekatan dari sisi yang tak dioperasi, bicara dengan menyentuh, perhatikan tentang suram atau penglihatan kabur, dan iritasi mata di mana dapat terjadi bila menggunakan tetes mata. Ingatkan klien menggunakan kacamata katarak yang tujuan untuk memperbesar kurang lebih 25% penglihatan perifer hilang dan buta titik mungkin ada. Letakkan barang yang dibutuhkan atau posisi belt memanggil dalam jangkauan atau posisi yang tidak dioperasi. Penemuan dan penanganan awal komplikasi dapat mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut, meningkatkan keamanan mobilitas dalam lingkungan, dan komunikasi yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dengan jelas. Cahaya yang kuat menyebabkan rasa tak nyaman setelah penggunaan tetes mata dilator. Membantu penglihatan pasien, memudahkan pasien untuk berkomunikasi. Implementasi keperawatan. Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi tindakan keperawatan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, independen, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh perawat tanpa petunjuk dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua adalah independen, yaitu suatu kegiatan yang memerlukan kerjasama dari tenaga kesehatan lain. Yang ketiga adalah dependen, berhubungan dengan penata laksanaan rencana tindakan medis pelaksanaan keperawatan. Yang evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat. Pada tahap perencanaan, evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.